Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar cara install Odoo. Tapi kita installnya itu dengan mode developer. Kita install dari source code. Oke, pertama itu yang harus kita lakukan yaitu download dulu Odoo-nya. Kita download di Odoo Naki. Kita pakai Odoo 11 ya. Kita pakai Odoo 11. Download yang paling terakhir. Download yang ini. Boleh yang .target atau .zip. Teman-teman download. Setelah itu teman-teman install Python 3, terus PostgreSQL versi 11, terus Node.js versi 10. PostgreSQL ini pakai untuk database-nya nanti. Terus Python 3 ini, kenapa kita pakai Python 3? Karena Odoo 11 itu pakainya Python 3. Jadi mulai versi 11 ke atas itu Odoo pakai Python 3. Lalu mulai versi 10 ke bawah itu Odoo pakai Python 2. Nah, karena kita pakai Odoo 11, jadi kita harus pakai Python 3. Ini file yang mudah saya download. Dan setelah di-download coba teman-teman ekstrak. Nanti semua filenya ini teman-teman copy dan teman-teman bikin folder baru. Di sini saya membuat folder barunya Odoo Development. Lalu paste di sini. Sambil nunggu, teman-teman bisa install cek dulu cek. Untuk cek udah install atau belum, kita cek npm. Ini untuk Node.js-nya ya. Belum ya. Nah, berarti udah nih. Nah, sekarang kita coba install ini. npm install mingles. Install mingles. Setelah itu ini npm install mingles plugin twin css. Oke, ini udah terinstall. Terus masih copy ini, masih copy. Oke, gini deh.
Sambil nunggu kopiannya, kita coba install virtual environment ya. Kita install pakai pip3, install virtual environment. Nah udah. Nah sekarang coba teman-teman masuk ke dalam folder ini, folder project kita. Saya nyimpan di di Python Odoo tutorials Odoo development. Nah, di sini kita coba bikin virtual environment pakai Python 3. Virtual environment-nya pakai Python 3 ya. Caranya itu Python 3 min-m fan. Nah, di sini nama virtual environment-nya. Contoh saya nama virtual environment-nya itu fan. Ini nama virtual environment-nya ya. Jadi teman-teman yang diubah, ini yang saya udah blok nih. Di sini nama virtual environment-nya. Setelah itu enter. Di sini nanti otomatis nih kebuat virtual environment-nya. Ya kan? Ada kan? Tuh. Jadi di virtual environment ini nanti sebuah library yang kita butuhin itu nggak bentrok sama project lain. Nah, sekarang udah. Sekarang coba kita aktifin virtual environment-nya. Caranya itu fan script aktif enter. Oke. Udah kan? Sekarang coba kita bikin konfigurasi Odoo-nya. Caranya gimana? Sekarang coba saya gunain pakai text editornya Visual Studio Code ya. Kita coba buka foldernya, folder project yang tadi kita buat. Oke, select folder. Nah, di sini kita bikin dengan nama odoo.conf. Nah, untuk file konfigurasinya, apa aja yang konfigurasinya yang kita butuhin, saya udah share di GitHub saya. Ada di github.com/minardo, terus odoo development, odoo.conf. Nah, ini teman-teman copy aja. Nah, udah ya. Nah, ini Odoo path-nya ini directory atau lokasi bawaan Odoo. Add-ons-nya bawaannya Odoo. Add-ons bawaannya Odoo itu ada di sini. Odoo add-ons. Ini kita copy directory-nya. Terus kita paste. Kita paste. Sini juga sama. Kita copy aja. Kita bikin log-nya. Log-nya ada. Nanti ini nge-create otomatis kan. Nah, untuk database host-nya itu pakai localhost. Nah, terus DB user-nya ini saya pakai user bikin sendiri. Jadi bukan pakai user bawaannya Postgre. Bawaannya Postgre itu kan Postgre tuh. Terus passwordnya juga kalau nggak salah admin Postgres atau apa ya. Itu nanti teman-teman cek aja atau teman-teman cek pakai passwordnya bawaannya database Postgre.
Teman-teman boleh pakai usernya bawaannya Postgre atau bikin sendiri, bikin user sendiri. Setelah itu pgpad-nya. Pgpad ini adalah lokasi direktori dari PostgreSQL yang tadi udah kita install. Itu kita sesuaiin sama lokasi instalasinya ada di mana. Nah, untuk DB filter ini nama database-nya. Setelah itu XML RPC port. Nah, ini port yang kita gunain nanti. Nah, setelah itu kita save. Save. Oke. Nih. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi nih. Jadi nanti di tutorial ini tuh bukan cuma proses instalasinya aja. Nanti kita belajar yang namanya fungsionalnya, setelah itu sampai step bagaimana caranya kita develop satu add-ons untuk project kita. Atau teman-teman kalau mau request tutorial juga bisa. Ya, dikit lagi. Nah, oke. Ini udah. Sekarang coba teman-teman masuk ke dalam folder setup. Ini odoo, kita rename jadi odoo.py. Setelah itu kita cut, kita pindahin keluar folder. Oke. Oke. Sekarang ini udah kita save. Oke, sip. Sekarang kita coba install library yang dibutuhkan oleh odoo. Nah, di sini kan ada requirement.txt nih. Di sini kita bisa install sekaligus. Caranya pip 3 install min-r requirement.txt. Ingat ya, pas lagi mau install ini, dipastikan kita udah masuk ke dalam environment, virtual environment yang tadi kita buat. Kalau udah, lalu enter. Tunggu aja.
Ini nih install semua library yang ini nih, yang banyak ini nih, banyak ini nih, install semua nih. Ini ditunggu aja, biar nanti di sini kalau udah selesai ada tulisannya kok. Ini lagi install soalnya. Nah, ini udah nih, udah selesai nih. Setelah itu kita coba run Odoo-nya. Run itu dari konsol. Caranya Python 3 terus odoo.py min c itu configuration, lalu kita arahin ke odoo.conf, lalu enter. Harusnya sih dia mau. Nah, ini kan ada nih import error no module name scicop pg2. Nah, ini kita install aja
pip3 install, ini copy aja nih. Enter. Nah, sekarang coba kita run lagi yang tadi. Nah, ini ketahuan nih. Pad odunya, odu padnya nih udah kebaca nih. Baca kan? Add-on padnya. Nih add-on padnya nih. Terus ini lognya. Nah, terus ini berjalan di port 8069. Coba kita run ya. Localhost 8069. Oh, nggak ada error nggak? Harusnya sih dia mau ya. Pas pertama kali muncul di browser sih harusnya kita nge-create database baru. Nah, ini ada error nih. Phone number Python module is not available. Akhirnya ini kita stop aja dulu. Kita Ctrl C. Ctrl C. Kita Ctrl C aja. Kita Ctrl C. Kita di error mana nih? Nah, ini nih. pip3 install phone number. Ini copy aja. Terus kita paste. Enter. Jadi nanti kalau misalkan di pas lagi kita nge-run, terus ada error macam kayak tadi, yang tadi ada tuh pip3 install phone number. Errornya nih biasanya Python module is not available. Nah, itu kita mesti install Python library-nya. Nah, ini kan udah berhasil nih install. Kita coba running lagi. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, ini berhasil nih. Kan? Berhasil kan? Oh, ini kayaknya, oh iya nih, saya pernah coba bikin database ini, coba hapus dulu ya. Ini step ini nggak usah teman-teman ikutin. Jadi nanti pas pertama kali teman-teman open di browser ini URL-nya localhost titik 2 terus portnya 8069 itu akan dialihin ke page ini. Nah, page ini kita membuat database-nya dulu. Ini master password ini apa? Master password ini tadi yang hasil konfigurasi kita. Nah, di sini kan ada nih admin password kan. Nah, ini admin password ini ini kan saya BMS.
Sini kita ketik BMS, kita masukkan, kita inputnya BMS. Tapi kalau teman-teman di sini admin passwordnya selain BMS, itu bisa disesuaikan aja. Oke, kita lanjut. Nama database name-nya kita namakan dengan Odoo Development. Oke, adminnya admin, passwordnya admin, language-nya English, country-nya Indonesia. Nah, di sini ada checkbox plot demonstration data. Checkbox ini berfungsi untuk kalau misalkan kita butuh data dummy, itu kita bisa checklist. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh data dummy, itu kita nggak perlu checklist plot demonstration data ini. Nah, kali ini kita akan coba nge-create database tanpa data dummy. Oke, berarti kita nggak perlu pakai ya. Setelah itu create database. Jadi nanti yang diperhatiin tuh ini, yang paling mau diperhatiin, add-on path-nya, passwordnya, terus ini database user name-nya, setelah itu passwordnya, database password, terus path dari si PostgreSQL-nya, setelah itu ini XML RPC port. Coba lihat, nah ini masih loading nih. Sini kita bisa lihat nih di konsol dia nge-create apa aja ya, tuh kelihatan tuh load data, ini load database slash user security, banyak. Si loading tuh. Nah, ini kita udah berhasil install Odoo. Terus kita coba masuk ke mode developer. Di belakang web URL-nya nih, kita tambahin tanda tanya debug. Enter. Nah, di sini kelihatan. Mau ya. Nah, iya di sini kelihatan. Web tanda tanya terus debug. Ini tadi saya pakai extension. Kalau extensionnya teman-teman bisa download juga kok. Odoo debug extension Chrome. Nah, bisa nih teman-teman bisa pakai ini. Jadi nggak perlu ngetik manual lagi tadi. Kan kalau tadi saya ngetik manual. Kita klik aja nih. Kita mode normal. Nah, terus mode developer.
Terus bedanya apa sih kalau misalkan mode normal sama mode developer? Coba teman-teman perhatiin di bagian sidebar-nya. Kita masuk ke mode normal dulu ya. Mode normal ini cuma ada satu menu aja, apps. Tapi kalau misalkan kita pakai mode debug, kita mode developer, di sini kan tampil nih menu App Store-nya, update-nya, update app list, apply schedule upgrades-nya. Terus kelihatan juga nih di sini semacam tag-tag-nya ya. Di sini kelihatan. Terus jadi kalau misalkan kita ada add-ons baru nih, kita bisa update app list. Update app list. Kalau misalkan kita develop modul baru gitu. Itu yang ngebedain mode developer sama mode normal, mode debug. Mode developer itu sama dengan mode debug. Iya. Itu yang ngebedain mode debug sama mode normal. Terus di sini kelihatan juga dia pakai database-nya. Apa? Database, nama database-nya sini kelihatan. Kalau mode normal kan nggak kelihatan nih. Ya kan? Dan yang paling ngebantu kita kalau mode normal itu nggak kelihatan nih, nggak kelihatan dia technical datanya itu apa aja yang dibutuhin, ini nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai mode debug ini kelihatan semua. Kita klik. Nah di sini kelihatan kan technical data. Nah di sini Odoo itu bisa kelihatan nih dia ngedependnya itu atau terkaitnya dengan modul apa. Jadi Odoo itu dalam satu modul, ini modul disebutnya ya. Satu modul ini berkaitan dengan modul lain. Contoh, kayak ini modul CRM. Modul CRM ini berkaitan dengan base setup, sales team, mail, modul kalender, resource, fetch mail, ETM, web planner, web tour, dan kontak. Nah, ini bedanya saat mode develop, mode debug, dan mode normal. Perbedaannya. Jadi kita tahu saat ngedevelop modul baru. Ya, oke. Untuk tutorial instalasi Odoo dengan mode developer cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan coba install beberapa modul dan kita coba pelajari fungsionalnya. Pelajari fungsionalnya itu mulai dari proses bisnisnya, setelah itu kita coba cara penggunaannya. Oke?